Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa karena market lagi bullish. Oke, lumayan nih hari ini di angka 60.300-an dolar dan beberapa koin serta meme coin ya sedikit lumayan ya, meskipun nggak terlalu signifikan, tapi hari ini warnanya hijau lah ya. PP naiknya di atas 6%, Shiba di atas 3%, dan banyak sekali beberapa altcoin yang sepertinya hari ini warna hijau gitu ya. Dan seperti biasanya untuk mendapatkan Apple 15 Pro Max dan beberapa aset kripto seperti Bitcoin, Ethereum, Cardano, Solana, PP, Shiba, Dogecoin, Bong, dan beberapa airdrop, kalian bisa dapatkan cukup kalian lakukan registrasi langsung di link deskripsi video ini. Dan perlu kalian ketahui bahwa Bitget itu pakai enak banget, apalagi trade-nya itu 0% tanpa biaya. Bahkan di saat market lagi bearish aja atau konsolidasi, di Bitget ada yang naik hingga puluhan bahkan ratusan persen dalam waktu 24 jam terakhirnya. Dan banyak sekali beberapa altcoin serta meme coin yang masih baru-baru gitu ya, termasuk airdrop dari Dogecoin lahirnya di Bitget listingnya ya. Untuk harganya itu di angka 0,0014 dolar ya untuk Dogecoin sendiri. Dan ini sudah saya siapkan beberapa altcoin serta meme coin untuk di tahun 2025 saya tahannya di Bitget semua. Oke, seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentang perkembangan cryptocurrency. Yes, kalau kita lihat harga Bitcoin menggunakan time frame harian, dan kalian bisa lihat ya bahwa Bitcoin saat ini gagal ditutup setiap hari di atas downtrend biru, dan sebaliknya bergerak naik ke dalam dan menolak dari sana. Dan kenyataannya adalah Bitcoin akan terus mengalami tren turun hingga mencapai titik terendahnya. Jadi kemarin sempat tentu di angka 57 ribuan. Namun Bitcoin hanya satu penutupan harian di atas tren turun dari pembalikan semuanya. Dan saat ini, hari ini sudah pembalikan, yang mana kemarin sempat area support dia 58.000 bertahan, 57.000. Kemudian naik lagi ke angka 60.000 dolar. Jadi kemungkinan target terdekatnya situ tentu di angka 62.000 dolar dalam area resisten dari si Bitcoin ini. Ya, jadi kita lihat aja nih ya, resisten dari si Bitcoin apakah mampu di angka 62.000 dolar? Kita tunggu aja. Ini kalau kita lihat bahwa Bitcoin dari 125 hari setelah terjadinya halving yang keempat di tahun 2024 ini, dan ini adalah pelaksanaan pas halving ketiga di tahun 2020, yang mana Bitcoin itu mengalami konsolidasi atau sideways setelah terjadinya halving, dan sebelum juga sedikit mengalami konsolidasi, dan itu juga terjadi di tahun ini ya, itu di tahun 2024. Jadi Bitcoin ini cenderung menembus fase parabol dari siklus tersebut sekitar 160 hari setelah halving, dan jika sejarah ini terulang ya, maka Bitcoin mungkin hanya berjarak 1 bulan dari terobosan terbarunya. Makanya ini diprediksikan ini sih berakhir bisa di bulan September atau di bulan Oktober. Nah, atau di kuartal ketiga tahun 2024 lah ya, memasuki fase yang kotak warna hijau ini, karena konsolidasi ini memakan waktu dalam beberapa bulan setelah terjadinya halving, dan masih di fase dalam sejarah. Jika kita lihat Bitcoin menggunakan time frame bulan aja ya udah seperti tangga. Ini setelah halving yang kedua di tahun 2016, halving ketiga tahun 2020, dan halving yang keempat di tahun 2024. Kalian bisa lihat bahwa chartnya setelah mengalami konsolidasi baru boom. Nah, makanya tinggal tunggu detik-detik aja sebenarnya memasuki fase bull market. Makanya saya bilang moment buy the dip, beli di saat market lagi saat konsolidasi, ini kayaknya tepat banget sebelum di tahun 2025. Ini kalian ingat aja kata-kata saya di tahun ini ya, sebelum di tahun yang akan datang. Karena ini momen buy the dip, momen koreksi, momen konsolidasi yang tepat untuk melakukan entry sebelum dia sudah masuki fase bull market. Nah, ya, selain itu juga Donald Trump, calon kandidat presiden Amerika Serikat tahun ini. Nah, ini pemilu aja 2024 ini dilaksanakan kalau nggak salah di bulan apa ya, Oktober atau November, saya nggak tahu, saya lupa lah pokoknya ya. Nah, di sini Donald Trump mengatakan bahwa ia akan menawarkan Elon Musk peran kabinet atau penasihat jika terpilih menjadi presiden. Ini kalian bisa lihat ya di beberapa bulan yang lalu pas pertama kali dia speak up. Nah, di situ dia mengatakan ada beberapa ketika dia menjadi presiden, termasuk dia bakal memecat ketua Badan Sekretaris Amerika Serikat Gary Gensler, dan banyak sekali janji-janji yang diharapkan bagi komunitas kripto itu disampaikan oleh si Donald Trump ini. Selain itu juga dalam pidatonya terbaru bahwa calon kandidat presiden Amerika Serikat tersebut, Donald Trump, mengatakan dia akan memberikan pemotongan pajak besar-besaran kepada warga Amerika. Namun, calon kandidat presiden yang satunya, si Kamala Harris, nah dia malah kebalikannya. Dia bakal menaikkan angka tarif pajak perusahaan dari 21%
menjadi 28% jika terpilih menjadi presiden. Dan tidak hanya itu, wah ini kebalikannya benar ya. Sedangkan ketika Donald Trump dia bakal memecat Gary Gensler ketika dia 1 hari pertama ketika dia diterima atau menang dalam pemilihan presiden tersebut. Sedangkan Kamala Harris, calon kandidat presiden lainnya, dia sedang mempertimbangkan katanya Gary Gensler sebagai Menteri Keuangan jika terpilih menjadi presiden. Nah, menurut sumber dari Senat tersebut. Oke, sepertinya menarik nih. Siapa pemenangnya? Kita lihat aja nih ya. Oke, Michael Saylor, pemilik dari perusahaan MicroStrategy, yang mana ini adalah whale dari Bitcoin juga. Dia mengatakan bahwa regulasi yang adil, akuntansi yang adil, dan bank-bank besar yang diizinkan untuk menyimpan Bitcoin itu dapat meningkatkan Bitcoin hingga 100 kali lipat, kata dia. Wow. Tidak hanya itu juga, bank terlama di Italia, Bank Casella ya, namanya Bank Casella ya. Dan saat ini mereka menawarkan layanan Bitcoin secara langsung di platform perbankan mereka. Oke. Sepertinya perkembangan dari Bitcoin udah nggak bisa dibendung lagi sih ya. Drastis banget, terutama di tahun 2024 ini setelah ETF spot Amerika Serikat disetujui pada bulan Januari lalu, yang membuat market cap dari Bitcoin itu meningkat drastis. Bahkan beberapa retail besar masuk ke pasar tersebut. Makanya, wah ini kayaknya ledakannya lebih besar mungkin dari halving sebelumnya ya. Makanya kita nantikan banget. Dan selanjutnya datang dari PP. Oke, ini banyak banget yang minta update dari PP. Nah, hari ini di saat market lagi konsolidasi dan mulai agak sedikit bangkit. Nah, ini dari PP hari ini naiknya lumayan nih ya. Di atas 7%-an. Dan bayangkan, volume perdagangan mereka tembus dari $0,5 miliar ya, kurang lebih $0,5 miliar, dan naik hingga 16,73%. Artinya apa? Nah, kan saya bilang, di saat market momen lagi ini, mereka gencar banget, bukan melakukan penjualan, tapi melakukan pembelian dari si PP. Dan saya tahan PP itu ada di Bitcat, saya tahannya. Ini memang sudah saya siapkan buat di tahun yang akan datang. Dan kita lihat bahwa saat ini si PP holder mereka juga sudah meningkat drastis, dan salah satunya itu ada saya di situ ya. Holder mereka saat ini sudah mencapai dengan 275.694 holder ya saat ini per hari ini ya. Makanya kita lihat bahwa pemompan holder mereka sepertinya semakin meningkat, bukan bahkan keluar, tapi malah banyak yang masuk. Karena kita lihat market cap dari si PP aja saat ini itu masih peringkat berapa ya, 20-an ya. Jadi kalau di market cap-nya itu sekitar 3,3 miliaran dolar ya. Jadi di peringkat 25. Jadi kalau dia masuk 20 besar atau 15 besar aja ya, siap-siap aja sih ngaceng ini ya. Katanya siap-siap apakah bakal klip dari Shiba Inu, bergeser dari Shiba Inu menjadi meme coin yang kedua setelah Dogecoin. Kita tunggu aja. Nah, apalagi nih, ada beberapa exchange yang nge-tweet secara langsung dari si PP, Good Morning GM. Dan ini dari Huobi Global. Wow, ini tanda-tanda apa kayak. Kemudian dari Get.io pun demikian, mengatakan selamat pagi, dan gambarnya si PP lagi. Kemudian dari Gemini juga, nah ini kalian bisa lihat ada gambarnya PP, dan demikian juga dia mengucapkan, dan kalian bisa lihat bahwa PP di antara beberapa lebah. Tandanya apakah semakin cemerlangnya si PP, karena beberapa exchange sudah nge-tweet hal tersebut. Tidak hanya itu, Crypto.com, sponsor resmi dari UFC pun, dan sponsor resmi dari Liga Champion. Jadi Liga Champion tahun ini kalian bisa lihat nanti ada Crypto.com sebagai sponsor resminya. Wow, keren banget nih ya. Nah, mereka membagikan PP Coin sebanyak $500.000. Nah, ini kalian bisa lihat, wow, ini lumayan banget. $500.000 itu kurang lebih 7 hingga 8 miliar, karena 1 juta dolar itu kurang lebih 15 miliaran rupiah. Jadi wah, lumayan banget nih campaign dari si Crypto.com. Nah, ini memang salah satu bursa yang mensupport cabang olahraga dunia ya. Jadi ada di sponsor UFC, ada di Liga Champion, bahkan ada di beberapa liga sepak bola dan beberapa area sport gitu ya, yang didukung oleh Crypto.com ini. Wow. Kemudian dalam post terbaru dari si Elon Musk, wow, mantep banget ini, bahwa Gemini membuat voting tersebut dan PP menggeser dari Dogecoin dalam komunitas ini, bahkan dikomen secara langsung oleh si Elon Musk ya. Wow. Tidak hanya itu, ada balasan juga dari Elon Musk yang gambar logo api atau menyala nih. Bahkan ini beberapa analis itu banyak yang memprediksi bahwa pemompaan PP bakal terjadi yang besar, karena volatilitas mereka udah lumayan besar banget, terutama arus masuk dari PP yang cukup banyak. Nah, di saat market lagi konsolidasi ini,
dimanfaatkan oleh beberapa para trader kripto untuk melakukan entry dari si PP ini. Makanya saya bilang ini menarik banget. Bahkan beberapa analis bahwa memprediksikan harga si PP itu diprediksikan bisa naik hingga 200% pemompaannya. Dan kalian bisa lihat bahwa 8 jam terakhir ada yang melakukan transaksi aja hingga 6,18 juta dolar. Wow. Dari Kraken yang mana dilakukan dalam 8 jam yang lalu. Dan tidak hanya itu, ada yang Wells menahan hingga 1,33 triliun PP atau setara dengan 9,93 juta dolar atau kurang lebih 10 juta dolar yang dia tahan. Jadi, wah ini arus masuk dari si PP itu kelihatan banget gitu ya. Bahkan ada juga transfer sekitar 400 Ethereum yang mana mereka beli PP sekitar 1 juta dolar Amerika Serikat ya kurang lebih yang melakukan entry dari si PP tersebut. Dan banyak sekali hal yang dapat memicu harga dari PP bisa meningkat dan kita lihat bahwa arus masuk yang cukup deras dari PP dan beberapa analis memprediksikan hal tersebut bisa terjadi si PP hingga naik 200% dalam waktu bull market selanjutnya. Bahkan setengah triliun, wow, ini ditransfer dari exchange di Amerika Serikat. Wah, ini keren banget ya. Beberapa para whale di sana sepertinya udah kelihatan melakukan transaksi, bahkan hingga 500 miliar PP, yang mana ini setara dengan 4 juta dolar. Tidak hanya itu juga, ada yang melakukan transaksi hingga 750 miliar PP atau setara 8,34 juta dolar. Jadi, wow, volatilitas pembelian dari PP ini meningkat drastis di saat market lagi konsolidasi ini ya. Nggak muluk-muluk lah ya. Cukup harga PP naik di angka 0,2an, 0,3an mungkin dalam waktu dekat atau di bawah Rp1. Kita tunggu aja ya. Amin. Yes. Mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer on dan Dior. Kenapa? Karena berikut kali kalian sendiri selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi, apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimana pun, kalian tetap tenang dan santuy. Terima kasih.